Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Hana Nabilah dari kelas 10 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di daerah Singasari, Malang. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kotanya Kutaraja. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singasari adalah Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ronggowuni, dan Kertanegara. Ken Arok adalah Raja Kerajaan Singasari yang pertama yang diberi gelar Sri Rangga Rajasa. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak dari seorang petani yang dibesarkan oleh keluarga pencuri. Saat ia besar, ia ingin memperbaiki dirinya dan mengabdikan diri ke bupati yang bernama Bupati Tunggal Ametung. Setelah beberapa lama mengabdi, ternyata Ken Arok memiliki rasa kepada sang istri bupati yang bernama Kendedes. Ia pun akhirnya membunuh Tunggal Ametung dan menikahi istrinya Kendedes yang saat itu sedang mengandung. Ken Arok ternyata juga memiliki ambisi untuk menjadi raja. Oleh karena itulah, ia melakukan penyerangan kepada Kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi. Hal itu didukung oleh para pendeta. Ken Arok pun memenangkan pertempuran dan akhirnya ia menjadi raja dan memimpin Kerajaan Kediri beserta Tumapel. Ia pun merubah nama Kerajaan Kediri menjadi Kerajaan Singasari. Namun, Ken Arok menjadi raja hanya selama 5 tahun. Hal itu karena Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya sendiri yang bernama Anusapati. Yang karena Anusapati ingin membalaskan dendam ayahnya yang dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok pun dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. 2. Anusapati. Pada tahun 1277 Masehi, Anusapati menaiki tahta Kerajaan Singasari. Ia menjadi raja selama 21 tahun, namun tidak memberikan perkembangan apapun kepada kerajaan. Tohjoyo, putra kandung Ken Arok, lambat laun mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Oleh karena itu, Tohjoyo ingin membalas dendam dan membunuh Anusapati saat ia sedang sambung ayam. Anusapati pun meninggal dan dimakamkan di Candi Kidal dekat Malang dan meninggalkan anaknya yang bernama Ronggowuni. 3. Tohjoyo. Setelah membunuh Anusapati, Tohjoyo pun naik tahta dan menjadi raja pada tahun 1248 Masehi. Masa pemerintahan Tohjoyo sangat singkat, tidak sampai 1 tahun. Hal itu karena Ronggowuni, putra dari Anusapati, menyerangnya, dan terjadilah peperangan hebat. Pasukan Ronggowuni lah yang memenangkan peperangan karena dibantu oleh Lembu Ampal. Beruntung, Tohjoyo berhasil kabur dan akhirnya meninggal karena luka-luka yang dideritanya. 4. Ronggowuni. Setelah memenangkan peperangan, Ronggowuni pun akhirnya naik tahta pada tahun 1248 Masehi. Ia pun diberi gelar yang bernama Sri Raja Wisnuwardana. Ia juga memiliki istri yang bernama Ratu Anggabaya yang bergelar Narasim Harimurti, serta dikaruniai anak yang bernama Kertanegara. Pada tahun 1254 Masehi, Ronggowuni mengangkat putranya menjadi raja muda yang pada saat itu disebut Yuwa Raja. Pada masa pemerintahan Ronggowuni, rakyat hidup dengan aman, tentram, dan terjamin, serta mengandalkan hidup mereka dengan bertani dan berdagang. Pada tahun 1268 Masehi, Ronggowuni meninggal dunia dan dicandikan di 2 tempat, yakni sebagai Siwa di Waleri
dan sebagai Buddha di Amogapasa, Candi Jago. 5. Kertanegara. Pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta dan diberi gelar Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Kertanegara adalah raja yang paling terkenal karena pada masa beliaulah kerajaan Singasari berjaya dan mengalami masa kemasan. Ia juga terkenal dengan cita-citanya yang sangat tinggi, yaitu menjadikan kerajaan Singasari menjadi kerajaan yang sangat besar. Adapun usaha-usaha yang beliau lakukan untuk mewujudkan cita-citanya. Yang pertama, memperluas wilayah kerajaan Singasari dengan melakukan politik luar negeri dan menggoyahkan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, memperkuat politik luar negerinya dan menjalin persahabatan dengan negara lain. Yang ketiga, membentuk badan-badan pelaksana kerajaan dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang terakhir, menciptakan stabilitas politik dalam negeri dan penataan di lingkungan para pejabat. Pada masa pemerintahannya, agama Hindu dan Buddha berkembang sangat pesat. Bahkan terjadi sinkretisme untuk terus memperluas wilayah. Kertanegara mengirim banyak pasukan ke berbagai wilayah. Karena hal itulah, pengawasan di sekitar ibu kota kerajaan semakin berkurang. Hal itu menyebabkan para orang-orang yang tidak menyukai Kertanegara dan kerajaan Singasari berusaha untuk bisa mengalahkan kerajaan Singasari. Salah satunya adalah Jayakatwang. Jayakatwang pun menyerang kerajaan Singasari dan pada tahun 1292 Masehi, Raja Kertanegara meninggal dunia dan dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singosari. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka kerajaan Singasari pun ikut runtuh. Berikutnya adalah mengenai kehidupan ekonomi kerajaan Singasari. Berdasarkan analisis yang dilakukan, rakyat Singasari pada saat itu menggantungkan hidup mereka dengan bertani. Hal itu didukung oleh banyaknya hasil bumi yang melimpah di sana. Keberadaan Sungai Berantas yang juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman ke wilayah luar. Karena itulah, perdagangan juga menjadi andalan bagi perkembangan perekonomian kerajaan Singasari. Berikutnya adalah mengenai kehidupan sosial kerajaan Singasari. Rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan dari mulai zaman pemerintahan Ken Arok sampai Kertanegara. Pada masa Ken Arok, kehidupan mereka cukup terjamin. Sedangkan pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan mereka tidak mengalami perubahan apapun. Karena Raja Anusapati lebih sering meluangkan waktunya untuk melakukan sabung ayam dibandingkan mengurus kerajaan dan mengembangkan kerajaan Singasari. Sedangkan pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari menjadi sangat baik. Kertanegara pun juga berhasil mewujudkan cita-citanya untuk memperluas wilayah kerajaan, yaitu meliputi Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang terakhir adalah mengenai kehidupan budaya. Peninggalan kebudayaan kerajaan Singasari meliputi candi, patung, dan prasasti. Candi-candi yang ditemukan yaitu Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Sedangkan patung-patung yang ditemukan di sekitar daerah kerajaan Singasari adalah patung Kendedes sebagai Dewi Kesuburan dan patung Kertanegara sebagai Amogapasa. Oke, saya pikir cukup penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya harap semua yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan memberi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.